Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, saatnya Anda mengikuti Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Ya, selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Membangun ketahanan ekonomi keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik dan juga mengembangkan diri. Di mana ketahanan ekonomi keluarga yang baik dapat membantu keluarga hidup mandiri dan juga meningkatkan kesejahteraan. Kemudian, bagaimana cara membangun ketahanan ekonomi dalam keluarga? Mozaik Indonesia akan membahas bersama dengan BAAK Politeknik Bisnis Kaltara, ada Bapak Samsul Bahri SEMM tentang membangun ketahanan ekonomi keluarga, tentunya bersama dengan saya Jubaida. Pendengar pemirsa, cara ini pun dapat Anda saksikan di YouTube channel kami yakni RRI Tarakan Official dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami dengan menelpon di 0821 5320 9845. Dan di sore ini kami sudah hadirkan bersama dengan Anda ada Bapak Samsul Bahri. Selamat sore Pak Samsul. Oke, selamat sore. Iya, apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ya. kabar baik. Oke, baik. Pak Samsul, sebagaimana yang sudah saya katakan di awal bahwa kita akan membahas tentang bagaimana cara menyeimbangkan ketahanan ekonomi dalam keluarga. Kita mulai dari mengapa sebenarnya ketahanan ekonomi ini penting bagi keluarga, Pak Samsul. Oke, baik. Ini mengenai ketahanan ekonomi tentunya tidak lari dari orang tua ya. Sebagai seorang ayah, sebagai pencari nafkah, dan ada seorang ibu sebagai manajemen keuangan di dalam rumah tangga gitu ya. Jadi memang untuk ketahanan keluarga memang sangat penting untuk saat ini. Oke, berarti dalam hal manajemen keluarga ya, itu sangat penting. Bagaimana Pak Samsul, terdengar baik? Siap. Oke. Kita lanjutkan Pak Samsul, tadi sudah di-spill bahwa dalam memanage ketahanan ekonomi dalam keluarga, seorang istri atau ibu menjadi apa tadi selaku? Selaku peran utama gitu ya, ibu adalah sebagai Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Apakah menganut bahwa uang suami semuanya ke istri, gimana? Oke, baik. Kenapa menjadikan seorang istri sebagai menteri utama dalam mengolah ekonomi ini? Silakan. Ya, baik, betul ya, karena setiap rumah tangga itu pasti yang mengelola adalah ibu rumah tangga ya, karena seorang ayah hanya mencari nafkah dan sedangkan yang mengelolanya adalah ibu-ibu ataupun ibu rumah tangga yang saat ini mungkin mereka nih yang ibu-ibu nih yang fighting untuk lebih peka ya, terhadap masalah keuangan begitu. Oke. Karena mungkin terjun langsung ya Pak Samsul ya ke dapur ya. Jadi kalau menurut dalam hal ini mungkin pengalaman sendiri ya Pak Samsul ya. Saya cerita pengalaman pribadi. Jadi kalau khusus Pak Samsul sendiri pengalamannya kalau untuk di rumah adalah seorang istri adalah Menteri Keuangan. Betul. Namun mungkin di luar sana ada juga ayah kali ya sebagai menteri. Ya beda-beda dapur ya Pak Samsul. Baik, kita langsung saja. Faktor-faktor apa saja sebenarnya Pak Samsul yang mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga? Ya, tentu ya, banyak faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga ya. Contohnya kalau kita kurang menghemat ataupun sebagai seorang ayah tidak pandai untuk mencari penghasilan tambahan, itu sangat beresiko gitu ya buat keluarga kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan ekonomi keluarga sebenarnya. Iya, salah satunya tadi adalah dengan mencari pekerjaan tambahan ya Pak Samsul. Betul. Oke, mungkin kalau dari Pak Samsul sendiri ya bisa berbagi pengalaman bagaimana cara mengelola agar ketahanan dalam ekonomi di rumah Pak Samsul sendiri bisa bertahan dengan baik. Baik, untuk bertahan ya, yang pertama dilakukan itu adalah menghemat. Menghemat berarti bukan pelit ya. Jadi kita membelanjakan yang keperluan dulu untuk kebutuhan, baru mencari yang namanya
yang untuk keinginan, karena yang dahulukan dulu kebutuhan dan keinginan daripada keinginan gitu. Wah, tapi Pak Samsul, gimana menurut Pak Samsul melihat di luar sana ada juga yang punya prinsip, nggak apa-apa, keinginan kebutuhan jalan beriringan gitu. Gimana Pak Samsul? Ya mungkin berbeda juga, beda dapur juga ya, seperti yang Mbak yang bilang tadi tuh, setiap keluarga pasti berbeda-beda dapur. Untuk yang mungkin bisa mengatur dengan menghemat, mungkin juga lebih senangnya yang mau barengan gitu, mungkin ya berlebihan juga sepertinya. Tapi apakah ada dampak yang bisa dilihat secara signifikan bagi mereka yang memperlihatkan kebutuhan dulu daripada keinginan, daripada yang memperlihatkan keinginannya dulu baru kebutuhan? Mungkin ya gini ya, kita bisa lihat dari lifestyle-nya mereka ya. Kalau umpamanya kita sebagai orang tua, ya mungkin kebutuhan dulu ya. Kalau beda dengan anak muda, mungkin mendahulukan tampilan dulu ya, baru dengan kebutuhannya gitu. Iya benar ya Pak Samsul, berarti lebih kepada anak muda ya, yang sampai hari ini ya ada kata pepatah mengatakan, bukan kata pepatah sih, mungkin lebih kata-kata viral nih sekarang Pak Samsul, yang katanya self reward gitu. Aduh, udah kerja capek-capek masa nggak kasih hadiah sama diri sendiri. Itu lagi tren di anak muda. Pak Samsul, gimana pandangan Pak Samsul? Betul juga ya sebenarnya, untuk mengapresiasi diri sendiri gitu kan memang butuh healing juga buat pribadi. Healing. Gitu, ya, buat pribadi. Tapi kalau sebagai orang tua, kita mengutamakan dulu yang kebutuhan ya, daripada dengan liburan atau kemanapun gitu. Oke, baik. Kalau bicara tentang kebutuhan di rumah Pak Samsul, yang menurut Pak Samsul yang digolongkan kebutuhan, itu yang seperti apa? Kebutuhan atau pasti yang namanya sandan pangan ya. Ya itu yang utama ya dulu untuk di dapur. Dan apabila untuk keinginan semacam yang membeli yang ini untuk yang lain daripada itu mungkin bisa nanti gitu ya, ditahan dulu gitu. Pernah nggak sih Pak Samsul merasa bahwa kayaknya kebutuhan udah semua nih, bolehlah untuk yang keinginan? Gimana? Ya itu sudah pasti ya. Kalau ada kelebihan dan sudah terpenuhi kebutuhan, pasti keinginan itu yang kita lakukan lagi gitu ya, sebagai orang tua untuk manajemen ya. Iya. Tapi kalau untuk perempuan biasanya manajemennya di dapur untuk ya itu saya lakukan di keluarga gitu. Oke. Keinginannya biasanya seperti apa sih Pak Samsul? Liburan atau gimana? Ya pasti itu liburan untuk menghibur diri juga gitu. Oke, wah. Tapi kalau untuk liburan sendiri Pak Samsul kita bicara, apakah juga memanage uangnya segini aja nih harus keluar, nggak boleh lebih, gimana? Gini ya. Atau bablas aja? Untuk liburan itu kita lihat dulu kebutuhan sudah terpenuhi gitu ya. Tapi kalau untuk dari penghasilan pasti kita sisipkan biasanya dana tak terduga di dalam rumah tangga itu 10%. Jadi kalau terpakai 3 bulan atau 4 bulan tidak terpakai, itu kita bisa pakai healing ataupun pakai belanja kemana gitu untuk shopping mungkin seperti itu gitu. Boleh lah ya. Oke, tapi Pak Samsul bagaimana sih pandangan Pak Samsul? Mungkin di luar sana ada nih yang saya juga setiap bulan nabung kok, tapi kok rasanya untuk melakukan suatu keinginan masih sulit rasanya. Gimana Pak Samsul? Ya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Walaupun merasa sudah menabung tapi masih merasa sulit, ya tinggal enjoy, nikmatin aja gitu jalan hidupnya. Pak Samsul, kita berbicara berat nggak sih, mahal nggak sih biaya hidup di Tarakan? Untuk biaya hidup di Tarakan ya lumayan tinggi ya dibanding dengan daerah-daerah lain. Kita bisa berkaca di umpamanya di Pulau Jawa dibandingkan Kalimantan, ini memang lebih mahal biaya hidup di Tarakan begitu. Iya, berarti memang harus ekstra nabung ya? Banget. Banget. Oke. Pak Samsul, mungkin butuh berapa lama misalnya nih untuk pengen liburan, contoh aja liburan. Butuh berapa lama nabung Pak Samsul untuk menuju ke liburan? Kalau untuk liburan di dalam kota aja ya. Iya, boleh deh. Tiap bulan gitu ya. Boleh, mungkin bisa. Ya sebulan sekali untuk liburan dengan anak-anak gitu ya. Tetapi kalau untuk liburan luar kota mungkin kita saving dulu yang beberapa bulan gitu ya. Untuk jaga-jaga juga karena kegiatan dana tak terduga itu yang dikhawatirkan seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut Pak Samsul, strategi seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan keluarga untuk meningkatkan pendapatan mereka Pak Samsul? Baik, ada beberapa strategi ya, tips buat teman-teman ataupun bapak ibu di rumah. Yang pertama adalah menghemat seperti saya bilang pertama tadi, bukan pelit
untuk mengeluarkan, tetapi memenuhi kebutuhan dulu baru keinginan. Terus yang kedua bisa dilakukan dengan mencari tambahan pekerjaan tambahan atau freelance bagi bapak yang sudah bekerja, dan mungkin dari ibu rumah tangganya yang di rumah mungkin bisa membantu dengan jualan ataupun bisa memanfaatkan lokasi dekat rumah untuk membuka usaha seperti itu. Oke, baik. Namun apakah bisa dikatakan bahwa yang mengolah keuangan dalam rumah itu anggaplah kalau dalam Pak Samsul adalah istri, iya. Apakah memang posisi istri ini begitu penting Pak Samsul atau gimana? Ya, memang perempuan ini sangat penting ya buat di keluarga ya, terutama karena mereka juga yang mendidik anak-anak, karena kita nih yang sebagai pencari nafkah di luar lebih sedikit waktu dibandingkan dengan istri yang di rumah ya. Iya. Kayak gitu. Jadi sangat penting. Tapi apakah pernah bablas Pak Samsul dalam hal memanage ekonominya sendiri, keuangannya? Jadi gini ya, kalau untuk bablasnya enggak sih. Enggak ya? Iya, cuma maksudnya persiapan itu sebelum terjadi kita sudah sisipkan memang dari awal. Walaupun kecil umpamanya, tetapi kalau kita mencukupin untuk kebutuhan pasti cukup. Walaupun lebih kalau untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu pasti tidak akan cukup gitu. Iya, baik. Lalu kenapa sampai saat ini mungkin ada juga nih yang sudah berhemat tapi ternyata masih kesulitan dalam keuangan? Gitu gimana Pak Samsul? Ya mungkin bisa dilihat diri sendiri ya. Apa sih kekurangannya gitu kan? Apakah mungkin lebih boros juga dia ataupun mungkin membelanjakan yang lebih mahal begitu, maksudnya yang barang pengganti seperti begitu yang lebih mahal daripada yang umumnya begitu. Mungkin dia beli berasnya mungkin yang lebih mahal umpamanya, ataupun mungkin bisa beli beras yang lebih murah untuk menghematnya seperti begitu. Iya, baik Pak Samsul, tapi mungkin bisa sedikit pandangan dari Pak Samsul ya. Menarik Pak Samsul tentang mahal murah ya. Tapi kalau pribadi Pak Samsul sendiri, apakah akan lebih memilih beli barang sekali mahal tapi awet dan kualitas, atau karena demi menghemat udahlah beli yang sedang-sedang aja dulu? Ya, untuk itu pasti lihat dari pemasukan dulu ya. Menyesuaikan. Jadi, ya, menyesuaikan. Jadi kalau memang berlebihan ya tidak ada salahnya untuk membeli yang lebih berkualitas, yang seperti itu yang lebih mahal dan lebih awet juga. Tapi kalau membeli yang untuk yang murah mungkin bisa aja gitu ya, untuk sementara gitu. Iya, boleh-boleh aja untuk sementara gitu. Oke, baik. Lalu Pak Samsul, bagaimana sih sebenarnya cara kita mengetahui bahwa keuangan kita saat ini sudah stabil? Karena banyak keluarga yang di luar sana keluarin aja terus duitnya, keluarin, pikir dia stabil, ternyata stuck juga nih, hilang, habis, kebutuhan tidak dipenuhi. Gimana Pak Samsul? Baik, yang pertama tuh kita lihat kesejahteraan dulu ya. Kalau untuk mengukur ketahanan ekonominya dalam satu keluarga, lihat kesejahteraan dalam keluarganya gitu ya. Mungkin dari sekarang banyak juga namanya broken home tuh benar. karena faktor ekonomi gitu ya. Jadi memang mayoritasnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari situ ya. Mungkin kalau ada perceraian bisa ditelusuri, pasti ujung-ujungnya di situ gitu. Iya. Walaupun sebagian kecil ya, tapi pasti gitu. Iya. Ini juga menjadi salah satu perhatian ya Pak Samsul ya, bahwa banyak di luar sana keluarga-keluarga yang berpisah ujung-ujungnya karena ekonomi. Ya, ketahanan ekonominya kurang gitu ya. Iya, dan kalau menurut Pak Samsul sendiri nih, mungkin untuk bagi para pemula atau yang baru juga berkeluarga, mungkin ada culture shocknya nih. Wah, ternyata banyak ya pengeluaran. Wah, ternyata nikah nggak segampang itu ya. Mungkin bisa dikasih edukasi dulu kali Pak Samsul. Ya, untuk para pemuda-pemudi ya, mungkin untuk menghadapi era sekarang yang memang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman bisa membuat pembukuan gitu ya sebelumnya, melakukan tindakan yang berlanjut begitu ya, karena pembukuan itu untuk mengingatkan kita juga apa sih yang akan kita di depan lakukan, strategi apa sih yang harus dilakukan seperti begitu. Iya, berarti bisa dikatakan bahwa sebelum kita menuju mempertahankan ekonomi dalam keluarga, perlu sekali untuk mereka yang khususnya belum menikah ya Pak Samsul ya, belajar ya Pak Samsul ya. Karena nggak enaknya aja jangan dipikir ya. Ternyata sulit juga. Iya. Seperti apa sebenarnya mungkin ada pengalaman-pengalaman yang harus mereka pelajari sebelum masuk ke tahap keluarga Pak Samsul, membangun keluarga. Otomatis pastinya ya,
yang pertama sebelum melakukan pernikahan itu ya, setidaknya sudah mencukupi hidup diri sendiri ya. Kayak gitu sebelum menghidupi orang. Itu udah pasti kayaknya. Iya. Jadi kalau sudah merasa sudah berlebih di situ untuk mencukupi diri sendiri, mungkin bisa menambah kehidupan yang lain gitu. Iya, bukannya dilarang ya Pak Samsul ya. Tapi sebaiknya kebutuhan diri sendiri sudah terpenuhi, ya. baru membina keluarga. Betul. Gitu. Karena banyak di luar sana yang jadikan pernikahan ajang coba-coba Pak Samsul. Jangan sampai. Yang katanya ya udahlah nanti rezeki juga datang. Betul. Gimana pandangan Pak Samsul mengenai hal ini? Jangan coba-coba ya pernikahan, jangan coba gitu, karena itu adalah sekali seumur hidup dan pasangan itu pasti satu dan seumur hidup. Jadi memang diperkirakan sejak awal begitu ya, sebelum memulai namanya bina rumah tangga. Ya kayak gitu. Dan memang beban ekonomi itu sangat sulit Pak Samsul ya. Walaupun dilihat dari secara umum ya, untuk ekonomi kita ini laporannya dari pemerintah pasti meningkat bagus baik gitu ya. Iya. Tetapi di dalam rumah tangga yang merasakan gitu ya. Betul. Tetapi ya memang betul meningkat, tetapi keinginan dan kemauan meningkat juga di dalam rumah tangga seperti itu. Oke, iya. Bisa dikatakan seperti Pak Samsul ya, bahwa gaji juga naik nih, tapi ternyata keinginan juga dan kebutuhan naik juga. Pak Samsul bagaimana mengikuti kenaikan-kenaikan harga sekarang nih? Ada yang sudah mulai naik, ada yang kadang turun gitu. Bagaimana dalam kondisi ekonomi Pak Samsul melakukan hal-hal apa saja untuk melakukan agar ketahanan ekonomi di rumah Pak Samsul itu terjaga? Ya, baik. Memang untuk yang pastinya kita pasti kebutuhan dulu ya di dalam rumah tangga kita penuhi dulu. Kita mengikuti karena juga pemerintah juga sudah namanya kalau ada kenaikan harga otomatis pasti ada namanya pasar begitu ya, untuk mengimbangi harga yang untuk melonjak begitu ya. Jadi memang ngikutin aja gitu. Ngikutin aja. Berarti bisa dikatakan tidak ada kesulitan ya Pak Samsul ya? Ya untuk saat ini aman aja gitu. Aman aja. Apalagi di Kota Tarakan ya. Iya. Oke, baik. Lalu Pak Samsul bagaimana, apakah penting sebenarnya harus ada yang namanya biaya darurat dalam rumah tangga? Pasti banget. Jadi kita juga dalam rumah tangga selain istri yang mengatur, mungkin si suami juga pasti merekomendasikan bahwa di saving 10% dari untuk uang jaga-jaga gitu ceritanya. Uang jaga-jaga. Tapi bagaimana nih pandangan Pak Samsul bagi mereka yang jangankan Pak Samsul uang jaga-jaga, kebutuhan rumah tangga aja mungkin agak sulit Pak Samsul? Baik, tergantung ya dari dapur masing-masing ya. Tapi kalau memang sulit, yaitu caranya menghemat ya. Seperti awal tadi bilang, ya kita dahulukan dulu yang namanya kebutuhan baru keinginan. Apabila sudah terpenuhi masih ada kekurangan, masuk kebutuhan yang masih ada kekurangan, mungkin kita bisa mencari tambahan yang lain gitu. Itu tantangan sebagai suami yang pencari nafkah gitu ya. Mungkin bisa istrinya juga membantu dengan seperti yang tadi, membuka usaha di area perumahan ataupun jualan makanan-makanan kayak gitu. Apalagi memanfaatkan momentum bulan Ramadan ya nanti ke depan ya kan. Benar. Karena kesempatan juga untuk mencari kue-kue begitu. Mencari rezeki ya juga. Jadi bisa buka lapangan ini ya untuk jual-jualan, nambah keuntungan Pak Samsul ya. Oke, baik. Lalu Pak Samsul kita berbicara bahwa dalam keluarga ada anak-anak yang harus dididik. Iya. Bagaimana cara mendidik Pak Samsul agar mereka mengerti nih bahwa menjaga finansial atau ketahanan ekonomi sejak dini itu sangat penting untuk masa depan? Oke, baik. Kebetulan saya juga punya anak ya. Sekarang kelas 5 SD yang paling tua ya. Jadi memang saya tidak membiasakan untuk ngelos duit gitu. Jadi saya sengaja juga per minggu saya kasih langsung uang jajannya per minggu gitu ya. Nanti dia mengelola sendiri gitu uangnya. Jadi kalau cukup tidak cukup nanti, tapi saya perkirakan 1 minggu itu pasti cukup untuk di kantin ya. Tetapi apabila tidak cukup nanti dia mengatur sendiri gitu nanti. Gitu. Jadi dari awal sudah ditanamkan bahwa untuk mengatur keuangannya dari dirinya sendiri gitu. Dan selama ini bagaimana Pak Samsul? Apakah dia pernah kehabisan uang nih selama 1 minggu targetnya? Iya, namanya anak pasti ya. Kalau bukan saya minta sama saya sih, cuma minta sama ke Menteri Keuangan.
Oke. Iya, pastinya pasti. Kalau anak-anak pasti tidak cukup, tapi kita membiasakan setidaknya yang memang untuk kebutuhannya gitu ya. Iya. Nanti kalau mau untuk dia punya keinginan, kalau keinginannya sama dengan kita juga pasti tidak terbatas gitu ya. Iya. Untuk keinginan, tapi kebutuhan untuk jajan dan makan itu di kantin sudah kita perkirakan sekian gitu, tapi pasti cukup gitu. Tergantung dari dianya mengelolanya gitu, apa dia membelanjakan sekali itu dalam satu hari atau untuk 1 minggu begitu. Oke, baik ya. Tadi kita berbicara mengenai dalam sisi pandangan rumah tangga nih, Pak Samsul ya. Dalam rumah tangga itu ada anak, ada ayah, ada ibu dan yang lain-lainnya nih Pak Samsul. Bagaimana pandangan Pak Samsul mengenai generasi sandwich? Iya. Jadi generasi ini di mana seorang anak menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Iya, gimana pandangan Pak Samsul mengenai hal ini? Oke, kita bisa apresiasi ya buat teman-teman yang lagi pejuang rumah tangga ya, apalagi yang anak-anak untuk membantu orang tua. Memang mungkin orang tuanya sudah usia ataupun sudah pensiunan, mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi gitu ya, dan ditopang sama anaknya gitu ya. Jadi kita bisa berikan apresiasi buat teman-teman yang lagi pejuang nafkah untuk orang tua ya, bukan untuk suami ataupun istrinya ya. Tapi ini masih berbicara dengan orang tuanya, keluarganya. Iya, tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa generasi sandwich ini bisa dikatakan bahwa generasi yang sulit dalam mengolah keuangan. Iya, karena saat dia memiliki pendapatan nih Pak Samsul, dia harus memikirkan kebutuhan di keluarganya. Jangankan memikirkan diri sendiri Pak Samsul ya, belum nyampe ke situ. Dia masih harus mikir gimana bayar sekolah adiknya, bagaimana cara membantu keluarganya. Bagaimana pandangan Pak Samsul? Ya, tetap semangat ya untuk ya memang itu tidak lari dari situ, tetap semangat. Pasti ada jalannya kalau kita tetap memotivasi sendiri-sendiri untuk mencari, pasti ada jalannya gitu ya, untuk bertahan di kehidupan saat ini gitu ya. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa generasi sandwich ini bukanlah sebuah tantangan atau sebuah kemirisan ya Pak Samsul ya. Tapi mungkin ini adalah menjadi salah satu perjalanan hidup bagi mereka, dan semoga saja kedepannya juga bisa lebih jauh ya, lebih hebat gitu ya Pak Samsul ya. Tapi kalau untuk Pak Samsul sendiri, apakah ada tips untuk mereka yang generasi sandwich ini, mungkin untuk menabung di mana atau investasi apa yang bagus? Baik, untuk generasi yang muda ini ya, yang sebagai tulang punggung, tetap semangat ya, untuk membiayai rumah tangga ataupun orang tuanya, dan itu juga suatu pahala ya buat teman-teman. Jadi untuk tipsnya untuk tabung, mungkin bisa teman-teman apabila sudah lebih ataupun sudah kebutuhan di keluarga sudah terpenuhi ataupun orang tuanya sudah dipenuhi di rumahnya, mungkin bisa nanti ditabung dengan membeli emas begitu. Lagian juga belajar ya sebelum masih dalam rumah keluarga sendiri ya, sebelum nanti keluar rumah diri sendiri ya, maksudnya menikah, itu pasti sudah ada pelajaran tersendiri gitu. Mungkin bisa lebih mengontrol keuangannya nanti pada saat ada suaminya begitu. Iya, lebih baik lagi berarti ya Pak Samsul ya. Jadi lebih siap lagi gitu. Benar. Jadi ya benar kata Pak Samsul tadi ya, bahwa itu menjadi salah satu tempat mereka belajar lebih awal. Jadi nanti saat sudah membina rumah tangga bisa lebih bagus lagi dalam menggarap ekonomi dalam keluarga. Baik, Pak Samsul sebagai seorang dosen, bagaimana meninjau pendidikan sekarang untuk mempersiapkan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa untuk membuka peluang bisnis dan berperang di dunia ekonomi nih? Oke, baik. Memang sih di Politeknik di Kaltara memang kita sudah menyiapkan mahasiswa mempunyai skill, knowledge dan pengetahuan. Jadi mereka nih ada diajarin namanya di manajemen itu namanya kewirausahaan. Jadi mereka dilatih untuk berwirausaha dengan sendirinya begitu. Jadi mereka selain di area kampus, bagaimana caranya menawarkan produk-produknya mereka yang dikelola sendiri sebelum di luar gitu ya, untuk produk yang lebih banyak gitu. Jadi memang sudah ada mata kuliahnya, memang kewirausahaan namanya. Sudah ada mata kuliahnya ya, Mas ada Samsul. namanya juga mata kuliah pengantar bisnis. Tapi kalau di kampus pasti sudah, itu namanya juga di dunia pendidikan pasti sudah dipersiapkan untuk mahasiswa seperti itu. Iya, baik. Dan bagaimana Pak Samsul melihat progres dari mahasiswa-mahasiswa Pak Samsul sendiri? Apakah ada yang sudah memiliki bisnis bahkan? Iya, pasti. Di kampus kita di Politeknik di Kaltara banyak sudah yang mahasiswa juga
yang memiliki usaha-usaha sendiri Mbak ya. Sejak ada namanya mata kuliah yang itu dan ada praktek-praktek seperti itu, dia mencoba-coba sendiri ya, walaupun tidak berkesinambungan ya, maksudnya tidak lama, tapi dia mencoba lagi yang dengan produk yang lain di luar. Ada. Berarti ada yang bisa dikatakan bahwa beberapa mahasiswa Pak Samsul sudah ada yang mendapatkan penghasilan sendiri, iya, dari mata kuliah yang sudah diemban ya Pak Samsul. Iya. Kalau menurut Pak Samsul sebenarnya kita berbicara dunia pendidikan, sedini apa sih anak-anak harus mengetahui pentingnya mengelola ekonomi ini sendiri Pak Samsul? Betul, mungkin bukan di dunia pendidikan pada saat di perguruan tinggi ya. Mungkin dari dasar sudah penting ya untuk diberitahukan kepada anak-anak kita bahwa pentingnya ketahanan ekonomi itu seperti ini gitu ya. Untuk mengelola keuangan harus seperti ini gitu. Iya. Karena jangan sampai pada saat sudah dewasa baru ada ajarin, itu agak terlambat sepertinya. Agak keras ya nanti ya. Oke, Pak Samsul, ada hal yang menarik bahwa ada beberapa orang tua di luar sana yang selalu memberikan kebutuhan anaknya, memanjakan anaknya dengan mengatakan bahwa saya dulu pernah susah, jadi saya tidak ingin anak saya terlihat susah. Jadi semua kebutuhan diberikan. Bagaimana pandangan Pak Samsul? Ya, itu tergantung dari orang tuanya ya. Mungkin sekarang dia merasa lebih, jadi anaknya tidak merasakan, tapi kita takutnya outputnya nanti anaknya seperti tidak terima nanti pada saat ada kenyataan yang terjadi gitu ya. Jadi kita memang walaupun berlebihan ya mungkin bisa diaturkan dari awal ya. Dikontrol ya. Iya betul. Tapi kalau memang masih sudah berlebihan, mungkin merasa saya dulu pernah susah begini ya, anak saya jangan sampai. Ya itu tergantung dari orang tua masing-masing ya, tapi kita takutkan outputnya anaknya gitu pada saat ada ketimpangan nanti, itu yang tidak bisa diterima gitu. Takutnya dia nggak terima ya Pak Samsul, dari kecil udah dikasih segalanya. Iya, sampai di saat dia udah dewasa ternyata tidak seindah itu. Karena perjalanan hidup ini ada yang tahu gitu. Iya benar ya, naik turun ya. Oke baik ya Pak Samsul, kita lanjutkan ya. Lalu sebenarnya dalam keluarga, dalam mengelola ketahanan ekonomi ini sendiri, sebenarnya investasi atau tabungan-tabungan seperti apa saja yang biasa atau Pak Samsul sendiri lakukan saat ini? Ya, kalau untuk tabungan ya kita mesti untuk investasi ya seperti emas ya, untuk lebih mudah dan cepat ya, dibandingkan mungkin investasi yang lebih berat umpamanya seperti beli tanah gitu ya. Kalau berlebihan itu kan pada saat butuh agak susah untuk membutuhkan lagi gitu untuk dijualnya gitu ya. Tidak sama dengan emas bisa dicepat prosesnya gitu ya, untuk dikembalikan untuk apabila kita butuh suatu saat seperti itu. Apakah segala bentuk emas Pak Samsul? Tidak juga. Mungkin kalau mungkin berinvestasi seperti buka usaha begitu mungkin bisa lebih bagus lagi gitu, karena membuka usaha bisa juga merekrut pekerja yang lain begitu. Iya. Ada juga katanya yang begini Pak Samsul, katanya kalau mau jangka panjang nabungnya jangan nabung emas dalam bentuk perhiasan, nabunglah dalam logam mulia katanya gitu. Bagaimana Pak Samsul? Ya, apalagi sekarang namanya pegadaian ya. Iya. Jadi itu sudah lebih mudah digadaikan gitu. Betul. Oke. Solusi ya Pak Samsul ya. Ya, jadi memang mempermudah. Jadi kalau emas yang perhiasan itu ya, itu kan salah satu alternatif, tapi kalau umpamanya untuk disimpan memang harus emas logam. Biar keuntungannya lebih dan besar lebih terjamin juga sih sebenarnya. Kan kalau emas dipakai pasti berkurang gitu ya untuk perhiasan ya. Pasti berkurang. Tapi kalau untuk yang logam itu pasti segitu-gitu gitu beratnya. Iya, jadi solusi juga ya Pak Samsul ya. Jadi dalam hal untuk nabung atau investasi sebaiknya dalam bentuk logam mulia Pak Samsul. Betul sekali. Boleh perhiasan nggak apa-apa lah ya sekali-sekali. Kalau mau dipakai gitu sesuai dengan kebutuhan ya. Iya, sesuai. Nanti sudah ada 2 tambah 3. Itu keinginannya gitu. Iya. Oke baik, Pak Samsul, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Pendengar pemirsa, kami akan mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di Mozaik Indonesia, dan kami akan kembali selepas komersial break berikut ini. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui.
Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Mozaik Indonesia dan masih bersama dengan BAAK Politeknik Bisnis Kaltara, ada Bapak Samsul Bahri SEMM, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung di 082153209845. Oke, Pak Samsul, kita kembali membahas sedikit lagi Pak Samsul. Oke, kita akan membahas tentang hal-hal yang lagi viral sekarang Pak Samsul ya. Mungkin bisa dikaitkan juga dengan bagaimana cara membangun ketahanan ekonomi keluarga. Saat ini generasi Gen Z Pak Samsul ya, banyak sekali di luar sana yang menyemarakkan kalimat hashtag kabur aja dulu katanya. Dia pengen dalam artian hashtag ini menjadi salah satu keresahan bagi mereka yang katanya di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, mulai dari dunia pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi katanya keluar negeri aja lebih baik dan lebih bagus. Gimana pendapat Pak Samsul? Ya, mungkin itu adalah suatu teguran buat pemerintah ya, buat mereka-mereka. Tetapi ya jangan sampai seperti itu ya, karena kita ini sebagai orang NKRI ya harus mempertahankan negara kita sendiri. Jadi kalau memang negara kita sedang bermasalah, mungkin sebagai pemuda bisa mencari solusinya bersama-sama begitu ya. Tapi itu mungkin adalah salah satu teman-teman yang mengapresiasikan dirinya untuk memprotes di pemerintahan ya. Iya, baik. Seperti itu. Oke, kalau menurut Pak Samsul, apakah ini sebagai bisa jadi juga solusi atau tantangan sebenarnya? Ya pasti ya, tantangan buat pemerintah kita ya, apalagi di zaman sekarang kan ada namanya presiden kita yang baru, terus ini dalam baru-baru ini ada namanya gubernur, wali kota sudah yang terbaru-terbaru semua begitu ya. Jadi semoga itu jadi patokan pemerintah ya untuk memperhatikan anak mudanya, jangan sampai tidak diperhatikan yang muda-mudinya yang sebagai generasi penerus nantinya gitu ya. Oke, baik. Pak Samsul, kita lanjutkan ke jalan yang lurus. Baik, bagaimana cara menghadapi tantangan ekonomi yang tak terduga apabila kehilangan pekerjaan, Pak Samsul, atau sakit? Ya, pasti ya. Jadi sebelum terjadi itu kita sebagai pekerja ya, setidaknya sudah mempersiapkan sejak dini ya, diri kita itu sebagai orang tua juga setidaknya sudah ada saving untuk dana pensiunan ataupun dana yang tidak terduga-duga seperti itu ya. Jadi setidaknya setiap pekerjaan itu harus men-saving 10%-nya dari penghasilan kayak gitu untuk dana yang seperti tidak terduga itu. Iya, dana tidak terduga ya Pak Samsul. Lalu bagaimana teknologi dan digitalisasi dapat dimanfaatkan Pak Samsul untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga? Ya, itu kebanyakan sih sekarang lari ke digital semua ya, teknologi semua ya. Jadi memang sangat penting teknologi sekarang, apalagi ibu-ibu ya, terkhusus ibu-ibu juga yang di rumah tangga ini bisa memanfaatkan ya untuk membantu ketahanan keluarga, untuk posting gitu ya, untuk jualan-jualannya seperti kayak gitu ya Pak. Tapi jualan yang bukan apa yang bisa seorang ibu rumah tangga yang dibuat, tetapi apa yang menjadi kebutuhan atau kemauannya orang yang sebagai yang menjadi sebagai customer ya, betul.
Dan memang sekarang dunia teknologi itu sangat menguntungkan banyak orang ya, Pak Banget, Samsul ya. karena lebih hemat dan juga lebih cepat. Iya, lebih hemat, lebih cepat dan menguntungkan tentunya. Iya, Bang. Baik, Pak Samsul, adakah pesan utama yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada para keluarga tentang pentingnya membangun ketahanan ekonomi, Pak Samsul, silakan. Ya, ketahanan ekonomi keluarga itu sangat penting ya, karena itu adalah menunjang kita untuk ke depan berkesinambungan ya. Jadi memang sebagai orang tua itu harus memperhatikan ketahanan ekonomi keluarganya untuk kesejahteraan keluarga ke depannya ya. Terus untuk teman-teman tadi yang sebagai pejuang ya untuk nafkah orang tua itu sangat luar biasa ya. Jadi tetap semangat bertahan teman-teman, itu adalah suatu pengabdian kepada orang tua. Jadi semoga berkah gitu ya buat. Amin. Terakhir Pak Samsul sebelum kita tutup, jika ada satu hal yang bisa dilakukan keluarga mulai saat ini Pak Samsul untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, apa yang bisa direkomendasikan? Ya setidaknya pasti ya untuk menghemat lebih awal ya, untuk menghemat, terus itu untuk ketahanan keluarga itu yang kedua menambah pemasukan gitu ya dari apa yang di saat ini dikerjakan oleh pencari nafkah. Jadi jangan merasa sampai di situ ya, untuk pejuang nafkah ya. Karena masih banyak tantangan-tantangan depan yang akan kita hadapin seperti itu. Oke, jangan cepat puas intinya ya Pak Samsul ya. Jadi carilah terus ya dimanapun usaha-usaha yang bisa menambah keuntungan dan juga bisa mensejahterakan keluarga, menstabilkan ekonomi. Pak Samsul, baik. Pak Samsul, terima kasih banyak ya sudah berbagi ilmu bersama dengan kami di sini dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 Tarakan di Mozaik Indonesia. Dan tentunya kami mengajak untuk Anda yang mungkin terlewatkan mengikuti Mozaik Indonesia bisa kembali menyaksikan di YouTube channel kami yakni RRI Tarakan Official. Saya Jubaida mengakhiri Mozaik Indonesia bersama dengan BAAK Politeknik Bisnis Kaltara. Ada Bapak Samsul Bahri SEMM tentang membangun ketahanan ekonomi keluarga. Selamat sore dan sampai jumpa. Mozaik Indonesia.